Jalur kebudayaan Indonesia asal Kuantan, Singing Riau viral hingga mancanegara. Bersama saya, Rino Despradomoha. Dalam beberapa hari terakhir, media sosial di seluruh dunia digemparkan oleh seorang anak kecil yang berdiri di atas perahu panjang berkacamata hitam sambil menari-nari yang mungkin tarian tersebut adalah tarian terkeren dunia untuk saat ini. Media sosial dibuat heboh dengan tren tarian anak pacu jalur yang mendunia. Banyak nama-nama populer di dunia olahraga ataupun artis-artis top dunia yang mengikuti tarian tersebut. Gerakannya yang penuh gaya dan mudah diikuti membuat ini jadi tren baru di media sosial. Adalah Ryan Ariandika, seorang anak yang berumur 11 tahun di balik sosok tren tarian ini. Dia bercerita bagaimana awal mulanya tarian itu muncul begitu saja. Bocah ini muncul dari sebuah tempat yang bernama Kuantan Singingi, Riau, dan baru saja memulai debutnya di ajang pacu perahu tingkat nasional. Perlombaan itu dikenal dengan istilah atau dengan nama pacu jalur. Posisinya sebagai penari di ujung perahu yang bernama Togak Luan dan bertugas memberi semangat kepada para awak perahu. Dika mengenakan pakaian adat khas Melayu dengan penutup kepala. Ia berdiri di ujung perahu balap yang didayung oleh setidaknya 11 atau 12 orang dewasa. Dan video yang menampilkan berbagai lagu dengan tagar seperti Aura Farming, Kid on Board, dan Portraits Kid Aura telah ditonton jutaan kali di berbagai media sosial, khususnya TikTok. Dan Dika sendiri dijuluki dengan The Reaper, yang bisa diartikan sebagai sang penghancur karena sangat dominan dan tak terkalahkan. Banyak pengguna media sosial yang meniru gerakan Dika, dari kalangan artis, atlet, bahkan orang biasa. Fadlizon, Menteri Kebudayaan Indonesia, mengatakan, menari di ujung perahu tidaklah mudah, semuanya butuh keseimbangan. Mungkin karena itulah mengapa anak-anak dipilih ketimbang orang dewasa, karena lebih mudah untuk menjaga keseimbangan badan mereka. Dan pada minggu lalu oleh Gubernur Riau, Dika dinobatkan menjadi Duta Pariwisata Riau. Dika dan ibunya juga diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan para Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, serta tampil di berbagai acara televisi nasional dan swasta. Dan kepopuleran Dika sekarang tak lepas dari event pacu jalur yang diadakan pemerintahan Kuansing, Kuantan Singingi Riau setahun sekali. Sejarah pacu jalur dimulai pada abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi warga desa di rantau Kuantan, yang saat itu masih terdapat sedikit transportasi darat. Akibatnya, jalur itu atau perahu itu atau sampan yang digunakan sekarang untuk pacu jalur menjadi alat transportasi bagi masyarakat setempat, dan terutama digunakan sebagai alat hasil bumi dan bisa mengangkut 60 orang. Tak lama berselang, muncullah jalur-jalur yang berukuran indah seperti berkepala ular, harimau, buaya dengan perlengkapan payung, selendang, serta lambai-lambai tempat jurumudi berdiri. Perubahan jalur yang seperti itu juga menunjukkan identitas sosial, sebab hanya penguasa wilayah, bangsawan, datuk-datuk atau raja-raja yang mengendarai jalur yang berhias seperti itu. Dan barulah 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara pacu jalur dengan memprioritaskan kecepatan jalur dan berlaku hingga saat ini. Pacu jalur yang awalnya hanya diselenggarakan di kampung-kampung untuk memperingati Hari Besar Islam, dan seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, pacu jalur mulai digunakan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga acara yang lainnya. Dan di saat diadakan event pacu jalur, kita bisa melihat antusias dari warga kota bagaikan lautan manusia. Jadi juga kemacetan di mana-mana, dan masyarakat yang ada di rantau akan terlihat lagi di kampung halaman. Biasanya jalur atau perahu yang mengikuti perlombaan di acara-acara tersebut akan berjumlah 100 lebih. Jalur adalah perahu besar menurut masyarakat setempat dengan kapasitas 40-50 orang. Perahu atau jalur tersebut dibuat dari kayu bulat tanpa sambungan. Dan perlombaan ini diketahui sudah ada sejak tahun 1903 yang juga menjadi agenda pemerintah setempat untuk menarik wisatawan untuk datang ke Riau. Pada masa penjajahan Belanda, pacu jalur tetap ada. Pada masa itu, pacu jalur diadakan untuk memeriahkan perayaan adat dan untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina yang diadakan pada tanggal 31 Agustus sampai 2 September. 3 hari ya, tergantung jumlah dari pacu yang ikut serta. Meli Mike, lagu pacu jalur.
of Indonesia. I'm an artist from the United States, Alam Kayur. Melly Mike, rapper asal Amerika Serikat yang lagunya viral menjadi background tren aura farming. Bocah penari pacu jalur dikabarkan akan datang ke Riau pada festival pacu jalur berikutnya di Kuansing atau Kuantan Singingi pada Agustus tahun 2025. Mike mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk datang ke sana dan juga dia akan menyanyikan lagu tersebut yang berjudul Young Black and Rich pada festival tahunan itu. Dia mengatakan dia sangat berterima kasih dan akan datang ke Riau tanpa dibayar. Indonesia, tren aura farming pacu jalur menjadi viral dan banyak diikuti oleh influencer tanah air seperti Jessica Iskandar, Luna Maya, dan Atta Halilintar, di mana siapapun, dimanapun, dan siapapun, dan di konten media sosial manapun, lagunya tetap Young Black and Rich. Dan apa itu aura farming? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, aura farming dapat diterjemahkan sebagai bertani aura. Aura adalah sebuah energi yang terpancar dari dalam diri seseorang, sedangkan farming adalah kegiatan bercocok tanam yang melibatkan aksi tabur tuai. Namun sekarang di Gen Z dan Gen Alpha memiliki arti yang lain. Istilah ini dapat diartikan sebagai menumbuhkan dan memancarkan versi lain dari diri sendiri tanpa berusaha keras untuk terlihat keren. Dan salah satu contohnya seperti yang dilakukan oleh pacu jalur yang menari di ujung perahu panjang saat event pacu jalur di Kuantan Singingi, Riau. Aura farming memiliki keterkaitan dengan Timothy Chalamet, seorang aktor Hollywood yang memainkan peran dalam film Dune. Di dalam film ini, karakter yang dimainkan oleh sang aktor memiliki karakter yang sangat kuat. Peran yang dilakukannya pada film tersebut kemudian melahirkan istilah aura farming yang viral hingga saat ini. Kemunculan istilah aura farming ini juga dipengaruhi oleh video game seperti Elden Ring, Fortnite, World of Warcraft. Pada video game, istilah ini digunakan untuk melakukan tugas berulang kali yang berguna untuk mengumpulkan poin pengalaman, item, atau mata uang. Poin aura akan didapatkan oleh pemain yang berpose keren atau melakukan gerakan spektakuler. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang Tika, seorang anak pacu jalur yang viral di media sosial beberapa hari belakangan ini ya. Kita juga sudah melihat bagaimana sejarah dari pacu jalur dan juga kita juga sudah mengetahui apa itu aura farming. Oke, sekian dulu video hari ini. Akhir kata, Serenus Marohat, salam sayang untuk samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Dan kepopuleran Dika sekarang tak lepas dari event pacu jalur yang dia kepopuleran Dika sekarang tak lepas dari event pacu jalur yang diadakan pemerintahan Kuansing, Kuantan Singingi, Riau setahun sekali.